apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Perlu dibuktikan? Yuk kita buktikan. Saya akan mengambil satu ayat saja di Quran. Surat An-Nisa ayat 142. Bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Jadi artinya gini, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa sih tipuannya orang munafik? Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Dua, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. Hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya gak ingat Allah sepanjang sholatnya. Bahkan dikatakan, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja dalam sholatnya, itu disebut orang munafik. Gimana kalau orang yang gak ingat Allah sama sekali? Karena ingat itu kan ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Gimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita gak kenal sama dia? Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebelum beliau sholat, kan mi'raj dulu. Beliau kenalan dulu sama yang mau disembah, baru sholat. Itu contoh, itu teladan. Gak ngerti-ngerti sih. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu dulu baru nyembah. Kamu nyembah terus, kapan ketemunya? Jangan-jangan yang kau sembah adalah Tuhan ciptaan pikiranmu sendiri. Itu bukan Tuhan yang disembah, tetapi konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiran. Kita sedang menyembah kebohongan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Paham sampai di sini? Jadi Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat, tetapi sholatnya tiga. Satu, sholatnya itu adalah malas karena nggak bisa merasakan enaknya sholat, nggak tahu ilmunya. Yang kedua, sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Ini jadi orang baik, bukan orang sadar. Yang ketiga, sholatnya itu nggak ingat Allah, walaupun ingat itu cuma sedikit. Qalil itu kebalikan dari kasir. Kalau kasir itu adalah 90, kalau qalil itu 10. Ini membuktikan statement saya. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, ujungnya malah jadi dosa. Nah, kalau sholat saja tidak sadar, dosa kan? Lalu ada yang tanya sama saya, kalau begitu nggak bagus nggak sholat dong? Loh, yang sholat saja masih munafik, apalagi yang nggak sholat? Kan berpikir positifnya begitu. Jadi jangan dibalik-balik kalau berpikir, tetangga saya umroh tiap bulan, terus pulang umroh ngomongin orangnya luar biasa. Terus gimana menurut kamu? Saya nggak mau umroh. Nah, salah. Umroh saya masih ngomongin orang. Ya apalagi kagak. Ngerti maksud saya? Coba berpikir positif. Wah, kamu ngaji aja rajin. Kamu masih nyakitin orang, nyakitin tetangga, kalau ngomong nyelekit. Ngaji aja ngomongnya nyelekit, apalagi gak ngaji. Jadi coba berpikir positif. Jangan dibalik-balik kalau berpikir. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Ngerti maksud saya? Makanya di Quran ada perintah, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Pernah dengar kan ayat itu? Sering itu ya. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Cuman selama ini yang disebut dengan mabuk itu adalah orang yang minum khamr. Orang yang mabuk kayak gitu mah boro-boro ingat sholat. Tidak perlu ada ayatnya buat dia. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Artinya mabuk itu artinya tidak sadar. Mabuk itu artinya lupa, seperti orang tidur. Mabuk itu artinya nggak ingat. Jadi orang yang mabuk di sana tidak ada kaitannya dengan khomer. Orang yang masih mabuk dengan dirinya sendiri. Coba, mohon maaf. Anda mau sholat? Yes. Sholat apa? Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa takbirnya seperti itu? Kenapa tangannya ditaruh di sini? Kenapa ketika tahiyat begini? Bukan begini? Atau begini biar besar?
Dan kalau itu ditanya, jarang sekali yang bisa memberikan argumen yang pasti. Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Kalau tidak baca maka rakaatnya rukun sholatnya hilang. Mengapa? Tanya yang gitu-gitu, yang sederhana saja. Apalagi ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kamu sudah kenal yang kamu sembah? Wah, apalagi kalau ditanya begitu, lebih jauh ditanya lagi, pasti nggak akan ada jawaban yang pasti. Apa yang terjadi? Karena dia masih dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam ketidaksadaran. Makanya Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat, satu sholatnya malas, yang kedua sholatnya itu ria, yang ketiga sholatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang semacam itu setelah sholat dia bukan masuk surga, dia malah menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Nah, inilah orang baik yang tidak sadar. Makanya jadilah orang yang sadar, pasti baik. Ini saya kasih tahu, orang yang sadar, kenapa kamu sholat? Dia tahu argumennya, karena sholat itu adalah menyatu. Kenapa harus menyatu? Karena Allah bersama saya, lebih dekat kepada saya daripada urat di leher saya. Maka sedekat itu Allah dengan saya, kok saya tidak merasakan kalau saya menyatu dengan dia? Gimana caranya? Gini caranya. Tuh. Dia punya argumen semuanya. Kenapa takbirnya begitu? Oh, takbir itu simbolik. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa gerakan sholat seperti dia jelaskan semuanya? Bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari semua gerakan-gerakan sholat itu. Itu baru keren. Dia sudah mulai sadar. Orang yang sholat dengan sadar, saya yakin sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadilah orang baik. Baik itu efek samping dari sadar. Makanya kenapa tadi saya bilang berhenti kalian jadi orang baik, apalagi jadi orang baik karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua itu nggak ada artinya. Jadilah orang sadar, karena orang sadar efek sampingnya pasti baik. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran, saya yakin itu akan menjadi kebaikan. Ulangi lagi, apapun yang dilakukan dengan kesadaran itu pasti akan jadi kebaikan. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu saya yang datang ke rumah. Karena kalau saya menjamu makan, pasti saya kasih doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami, manunggalkan rezeki dengan tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Sebentar nasi di piring, sebentar ikan di piring, sebentar buah-buahan masih di luar. Tapi begitu kita santap dan diproses oleh tubuh, semua yang di piring itu jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi bagian dari tubuh saya. Bagaimana saya tidak menghormati itu semua? Karena sebentar lagi akan manunggal dengan tubuh saya. Bagaimana saya tidak upacarakan dia? Karena sebentar lagi akan manunggal menjadi bagian dari tubuh saya. Waktu di luar masih nasi dalam piring, setelah dimakan dari santap jadi darah, jadi daging, jadi semua organ tubuh saya. Hati-hati itu semua. Dari mana didapatnya? Dengan cara apa mendapatkannya? Saya doakan lagi untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepada kami. Saya doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat semua orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya tahu satu butir nasi itu ribuan orang yang terlibat berbuat baik untuk saya. Dan saya sadar di situ kalau saya berutang budi kepada mereka. Kemudian dipungkas dengan kata-kata untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Terima kasih. Tidak ada satu butir nasi kalau nggak ada tanah. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Dan tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada matahari. Mereka bekerja sama untuk membangun satu butir nasi dan dipersembahkan oleh semesta untuk kita. Satu piring, bukan satu butir lagi. Lucu ya kalau orang habis makan kemudian dia membicarakan orang lain. Lucu kalau orang habis makan dia marah-marah. Lucu kalau orang habis makan kemudian dia menyakiti orang lain. Lucu kalau dia habis makan membunuh orang lain. Lucu kalau dia habis makan menjatuhkan nama baik orang lain. Lucu aja kalau bagi saya. Karena dia makan dalam keadaan tidak sadar. Makan di restoran mewah. Begitu banyak makanan di depan dia, tidak sadar. Makanya ketidaksadaran itu adalah sumbernya dosa.
Saya kalau habis makan, apalagi saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Bukan tidak ingin. Terlalu besar tanggung jawabnya. Terlalu besar utang budi yang harus saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak tahu siapa yang nanam padi itu. Di sawah mana padi itu ditanam, saya tidak tahu. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu cara saya mengembalikan kebaikan itu, setelah saya makan, saya bertekad untuk mengembalikan seluruh energi ini menjadi kebaikan bagi semesta. Siapapun orang yang bertemu dengan saya tidak boleh berkurang kebahagiaan. Itu makan dengan kesadaran. Bagaimana mandi dengan kesadaran? Luar biasa. Sapa dulu air. Terima kasih air, hari ini kau masih datang. Terima kasih hari ini kau masih mengunjungi rumahku. Terima kasih air. Betapa hebatnya engkau. Bayangkan kalau nggak ada air. Seperti apa wajah kita? Seperti apa mata kita? Seperti apa telinga kita? Seperti apa mulut kita? Bayangkan kalau tidak ada air. Bayangkan ketika kita capek, tubuh kita sudah asam. Walaupun kita punya sabun yang bersifat basah, nggak ada air, tidak ada pelarut, tidak terjadi proses netralnya tubuh kita. Luar biasa. Makanya luluran dulu, sapa dulu airnya, ucapkan terima kasih. Lalu mandilah dengan urutan yang bagus. Rasakan setiap air yang menyentuh tubuh kita, rasakan. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi. Tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu, gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Orang yang menyebut dirinya baik karena dia ingin dipandang baik oleh orang lain belum tentu sadar. Suatu saat tergores sedikit saja, keluar aslinya. Keluar binatang di balik tubuhnya. Paham maksud saya? Apapun yang dilakukan dalam kesadaran adalah kebaikan. Yuk kita sadar setiap saat. Sadar kalau bisa duduk. Saya tanya mahasiswa saya, jurusan fisika, kenapa Anda bisa duduk? Itu pertanyaan seakan-akan pertanyaan konyol dari seorang dosen. Padahal ini fisika. Kenapa kita bisa duduk? Karena tinggal di bumi. Gaya gravitasi bumi ini besar dibandingkan gaya gravitasi di sana. Lihat orang di angkasa sana. Mau minum kopi aja susah. Kopinya terbang terus. Gelasnya nggak bisa diam. Kita gelas diam, airnya diam. Saya bisa duduk di sini. Kenapa? Karena saya punya massa. Bumi punya massa. Massa dengan massa tarik menarik dalam hukum gravitasi Newton. Gaya sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa 1 kalikan massa 2 dibandingkan jarak antara benda 1 dan benda 2 dikuadratkan. Itu hukum gravitasi. Siapa yang menemukan? Newton. Hukum apa itu? Hukum Allah, bukan hukum Newton. Newton hanya menemukan hukum itu. Nama hukumnya hukum Allah, disebutnya sunatullah. Anda yakin dengan gravitasi, Anda tidak yakin dengan gravitasi, hukum tetap bekerja. Buktinya apa? Lihat sekarang. Saya ditarik oleh bumi. Makanya saya tertarik oleh bumi. Saya kemudian menekan kursi. Ketika saya menekan kursi, ada gaya aksi dari saya pada kursi, ada gaya reaksi dari kursi. Sehingga apa? Gaya aksi dan gaya reaksi memenuhi hukum Newton yang ketiga. Resultannya jadi sama 0. Saya jadi diam. Disitulah perlunya pengetahuan. Itu akan mengantarkan kita kepada kesadaran. Coba, ketika kita minum, enak aja. Karena otak kita dengan saraf-saraf yang ada di leher kita sinkron. Otak pengen minum, saraf yang ada di leher kita bisa membantu menelan air itu. Sahabat kita tempo hari yang meninggal, penyakitnya apa? Gak sinkron antara otak dengan saraf-saraf yang ada di leher. Apa yang terjadi? Sini pengen minum, tetapi saraf-saraf di sini tidak bekerja. Air dimasukkan tidak bisa ditelan, keluar lagi. Karena tidak masuk air, ya meninggal. Karena setiap hari kalian bisa menelan air dengan mudah sampai nggak sadar bahwa sebetulnya kalian bisa menelan air itu karena sistem kelistrikan di tubuh kita masih normal. Sadar nggak? Ketika kita punya gigi, semua rasa makanan enak. Saya nggak bisa cerita karena belum pernah nggak punya gigi. Tapi menurut teori katanya kalau nggak ada gigi
apapun gak enak. Ada orang kemarin tamu datang ke Jelekong, saya kasih jagung. Pak, mangga raos ya jagung kenging panen ti dieu. Diam aja. Nah, ditawaran teh cicing wae. Mangga Pak, jagung mumpung haneut keneh raos. Udah saya kasih contoh, saya yang makan. Mangga Pak, cicing keneh wae. Terakhir baru ngomong, punten katanya. Abdi mah teu gaduh waos. Oh. Tuh. Akhirnya saya tanya, berapa umur? Umurnya itu di bawah saya. Giginya sudah hilang semua. Karena ada masalah dengan cinta kasih pada dirinya. Jadi saya dari situ dapat pengalaman. Kalau nggak ada gigi kan boro-boro ngerasakan jagung. Ngunyahnya saja nggak bisa. Betul nggak? Padahal rasa makanan itu, surganya makanan itu baru keluar kan kalau dikunyah. Makanya jangan buru-buru kalau ngunyah. Kunyah aja. Tenang. Sudah lembut, baru biar kata lambung, terima kasih mulut. Kerjaanku tidak terlalu berat nih. Gitu kata lambung. Karena semua sudah siap kami lumatkan. Karena sudah selesai di atas. Ini baru aja masuk. Ya kata lambung, sorry. Kata lambung. Ya udah lambungnya sakit. Namanya mah. Tambah lagi stres. Tuh. Jadi kita menyiksa. Itu penindasan itu. Itu penindasan. Itu masochis itu. Menindas diri sendiri. Kalau diurut ya dari pagi sampai sore, berapa kali kalian menindas diri sendiri? Banyak banget. Betul nggak? Belum lagi melakukan pekerjaan karena kewajiban, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan karena tugas, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan sebetulnya dia tidak senang di pekerjaan itu, cuma harus bekerja. Ada kata harus bekerja, harus cari uang, harus cari nafkah. Damung sebetulnya mah, cuman karena harus. Dia menindas. Makanya temukan apa yang kalian senang dalam hidup. Temukan jeniusnya kalian di mana. Karena setiap manusia itu jenius. Jenius loh di bidangnya. Jadi yang jenius bukan hanya Einstein. Einstein jenius di bidang fisika. Yes, tidak diragukan lagi. Tapi semua manusia datang ke bumi jenius di bidangnya. Saya jenius di bidang saya. Karena tidak ada yang tidak jenius kok. Tidak ada yang tidak jenius. Ikan tuh jenius. Di bidang renang. Iya, borojol langsung renang. Tidak perlu guru renang buat ikan. Jenius dari kecil. Monyet itu baru borojol langsung manjat. Jenius di bidang manjat. Apa yang tidak jenius? Semua jenius kok. Apalagi manusia. Cuman selama ini kita kadang-kadang tidak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita ini jenius di bidangnya. Makanya jangan pengen sama. Kalian jadi idiot karena tiap hari jadi orang lain. Iya. Teman masuk jurusan matematika, kalian gak suka matematika, masuk jurusan matematika jadi idiot. Bidangmu bukan itu, bidangmu itu ini nih, bikin bumbu. Gak usah pakai aljabar, Pitagoras, pusing. Ada orang yang jenius, memang jeniusnya itu bukan bikin bumbu aja, gak usah yang lain-lain. Udah, kamu jenius di situ. Bisa bikin catering, bisa jadi pengusaha. Jeniusnya di situ kok. Karena begitu kamu ingin jadi orang lain, ya kamu jadi idiot. Masuk jurusan fisika, mencret. Makanya kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Dibuat semuanya merdeka. Silahkan kalian mau belajar apa. Munculkan potensi dirimu, bakatmu. Karena setiap manusia itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Paham sampai sini? Yuk. Mungkin gak orang sadar membunuh? Mungkin? Kalau orang baik membunuh mungkin. Karena orang baik belum tentu sadar. Apalagi baiknya cuma apa kata orang. Hati-hati nih. Banyak orang yang kelihatannya baik sebetulnya cuma karena banyak aturan yang membuat dia seakan-akan kelihatan baik. Di belakangnya ketika aturan itu agak sedikit saja kendur, mungkin saja dia bukan jadi seperti yang dinilai oleh banyak orang. Ngerti maksud saya? Atau perlu saya jelaskan? Mohon maaf. Ada satu bangsa, nggak usah saya sebut namanya. Di sana itu dia itu teratur sekali hidupnya, karena di sana ada aturan yang mengikat dia. Begitu dia pindah ke tempat lain yang aturannya tidak seketat di negaranya, ternyata perilakunya kelihatan. Jadi dia baik karena diikat oleh aturan. Dia baik karena takut oleh aturan. Itu belum benar-benar baik. Itu belum baik dari kesadaran.
Makanya baik yang sebaik-baiknya itu adalah yang lahir dari sebuah kesadaran. Ini saya kasih tahu nih. Kalian suka mabuk gak? Mabuk, minum minuman keras, suka gak? Kalian orang baik. Kenapa kalian tidak melakukannya? Karena takut ditangkap polisi. Kalau ada orang mabuk-mabukan tangkap polisi, karena takut ditangkap polisi, maka kalian jadi baik. Baik gak itu? Sebetulnya kalian masih berangan-angan pengen minum. Betul gak? Nah, ada gak orang yang baik, gak korupsi, apapun jabatannya gak korupsi? Ada gak? Bisa jadi dia baik karena apa? Karena dia takut ditangkap KPK. Apakah itu benar-benar baik? Kayaknya kalau KPK dibubarin, aslinya keluar. Ngerti maksud saya? Jadi jangan bilang kalau orang tidak korupsi itu tidak bermental. Mungkin saja karena dia takut, belum berani. Ntar udah berani latihan dulu yang kecil-kecil. Iya dong, setelah yang kecil-kecil gak ketahuan kan tiba-tiba jadi berani pada yang besar. Apakah itu baik? Makanya orang baik itu waktunya sebentar. Tapi orang sadar lama. Dia baiknya asli. Nih saya kasih tahu, kalau kalian berbuat baik karena pengen dapat pahala, pengen dapat surga, asli nggak baiknya? Asli apa palsu? Suka kalian lakukan? Nah loh. Makanya kita ini terus menerus hidup dalam kepura-puraan, ketidaksadaran. Lihat saya, orang baik. Ketika dia memberi, dia sadar sesungguhnya dia tidak memberi. Karena yang sedang diberi adalah dirinya sendiri. Semua pemberiannya kan akan kembali pada dirinya sendiri. Bahkan dia berterima kasih pada orang lain yang mau diberi. Kenapa? Karena ada kamu. Jadi tempat untuk menyimpan kebaikan saya. Karena suatu saat akan dikembalikan kepada saya. Walaupun dia tidak berharap apa-apa, tetapi dia sadar kalau kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Lumayan sadarnya. Apakah sudah sadar betul? Belum. Kenapa belum sadar betul? Ya kan masih berharap nanti kebaikan dikembalikan pada saya. Tetap aja ada harapan. Nah yang sudah tingkatan tinggi kesadarannya, setelah memberi dia lupa. Kalian mau boro-boro melakukan kebaikan dikit saja, sudah mengharapkan tempat istimewa setelah kematian. Betul? Dapat uang 100 juta baru dikeluarkan 2,5%. Merasa sudah zakat. 100 juta 2,5% berapa? 2,5 juta, merasa besar karena belum pernah ngasih. Baru hari itu jadi orang soleh, betul nggak? Ya, saya jadi orang baik. Mulai ngomong di pengajian di mana-mana. Kalau dapat penghasilan, zakat dong, seperti saya. Padahal nggak sekali-kalina zakat nanti. Nah inilah, saya ingin bicara pada kalian semua. Mari kita berhenti menjadi orang yang berpura-pura baik. Sebetulnya kita tuh nggak sadar. Ini maksud saya. Yuk, kita teruskan dulu. Ada nggak orang sadar membunuh? Nggak mungkin. Ada nggak orang yang sadar melakukan kekerasan? Nggak mungkin. Ada nggak orang yang sadar memperkosa? Nggak mungkin. Ada nggak orang sadar mencuri? Ada nggak orang sadar menyiksa? Saya kasih tahu, semua perilaku-perilaku ini terjadi karena dia tidak sadar. Bisa jadi ini dilakukan oleh orang dalam tanda kutip disebut orang baik di saat tertentu. Mungkin pernah kaget ya, tiba-tiba ada orang ditangkap polisi. Kan setiap hari saya lihat dia itu orang baik. Padahal baiknya itu karena takut oleh aturan saja, takut hukuman masyarakat, bukan karena sebuah kesadaran. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Kalian tidak akan terlahir jadi manusia baru sepanjang kalian belum bisa membunuh konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiran. Makanya Tuhan tidak bisa dikonsepsikan. Tuhan itu harus ditemui dan dirasakan kehadirannya langsung, biar kita bebas dari konsepsi. Makanya sepanjang kita menuhankan dengan konsepsi, sepanjang itu kalian hanya berpura-pura baik. Kira-kira yang semacam itu melelahkan nggak? Melelahkan atau menyenangkan? Melelahkan, tapi seneng. Terus aja di pusaran itu, ya nggak keluar-keluar. Makanya hari ini saya bicara hal yang berbahaya sebetulnya. Tetapi saya berani mengambil risikonya. Saya harus sharing pemahaman ini supaya orang sadar.
Makanya ketika ketidaksadaran memerintah dalam kegelapannya, semua jenis musuh akan masuk. Ngerti nggak kalimat ini? Begitu ketidaksadaran kita memerintah, di mana ketidaksadaran memerintah? Di ruang gelap. Akan masuk nggak musuh-musuh kita? Masuk. Begitu kita diperintah oleh ketidaksadaran kita di ruang gelap, perhatikan saya, musuh masuk. Ilustrasi yang sederhana gini. Ini ilustrasi yang sederhana, tapi ini ilustrasi yang cerdas. Perhatikan saya. Ada orang mau maling ke rumah kita, lampunya masih nyala. Berani nggak dia masuk ke rumah kita? Nggak berani. Tapi begitu lampu dimatikan, sudah gelap semua, dan dia amati, lampu yang itu aja nggak pernah dimatikan, satu. Wah, sudah tidur nih. Masuk nggak? Masuk. Makanya yang akan maling-maling ke rumah kita ini, rumah sejati kita ini akan datang kalau di dalamnya poek. Kalau di dalamnya lampu-lampunya mati semua, tidak ada sinar yang bersinar di dalam, belum tahu jati dirinya, tidak pernah terkena cahaya ilahi dalam dirinya, poek, gampang sekali pencuri masuk. Suka kecurian kalian? Marah itu berarti kalian tercuri. Kesel itu berarti kalian tercuri. Sakit hati itu kalian tercuri. Kenapa tercuri? Lampunya mati. Makanya saya ambil ilustrasi yang sederhana. Maling saja masuk ke rumah kita, yang rumah kita, rumah besar kita, mikir dulu kalau lampunya masih hidup. Makanya kalau lampu di sini nih, lampu di sini sudah hidup, keren. Maling nggak bisa masuk. Nah ini nih, lihat. Yang lampu-lampunya masih belum hidup, nggak tahu cara menghidupkan lampu dalam dirinya. Bulan redup, matahari redup, bintang nggak ada, semua lampu. Kayak di kampung saja. Poek mongkleng buta rajin. Ya sudah, gampang dicuri. Makanya pencuri gampang masuk. Makanya orang yang sudah terang di dalam, sudah berkesadaran, pencuri pun mikir dulu kalau mau masuk sama dia. Gak akan kecurian. Ini ilustrasi yang sederhana. Tetapi ilustrasi ini sangat cerdas. Kenapa? Karena gampang membayangkannya. Kan ini kan sebetulnya hal biasa dalam hidup. Betul? Saya pernah bertanya pada seseorang. Menurut psikologi ada anekdot. Ketika kita melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya kita sedang membujuk orang itu untuk melakukannya. Itu pendapat dari ahli psikologi, namanya Sigmund Freud. Pernah dengar nama itu? Nggak pernah dengar ya. Kalian kemana wae tuh? Sigmund Freud itu adalah seorang psikolog tetapi sangat spiritualis. Dia membuka semua ya hambatan-hambatan mental pada diri setiap orang. Ini pertanyaannya. Waktu Adam dan Hawa ada di surga, siapa yang melarang jangan makan buah kholdi? Siapa? Bilang aja yang keras, siapa? Allah. Nah, gak apa-apa. Bukankah kata Sigmund Freud, kalau dia melarang, sesungguhnya merayu untuk melakukannya. Pikirkan. Gak diteruskan. Mikir dong, enak aja pengen dikasih jawabannya. Kalian ngerti pertanyaannya sudah bagus. Apalagi kalau bisa menemukan jawabannya. Cari sendiri. 2. Kalau di rumah kita masih nyala, pencuri nggak masuk, setuju? Kalau di sini nyala, pencuri nggak bisa masuk. Jadi nih, saya kasih tahu sama kalian semua yang suka tersinggungan, baperan, gampang sekali marah, itu tanda bahwa rumahmu poek. Nah sekarang rumahnya poek, nggak apa-apa. Tapi ada satpam, ada yang jaga. Berani nggak itu pencuri masuk? Agak lumayan. Nggak apa-apa poek. Tetapi ada penjaga, ada satpam di sini, ada kesadaran yang menjaga dirimu, nggak akan masuk tuh pencuri. Yang ketiga,
lampu sudah mati, satpam nggak ada. Tapi di rumah masih ngobrol. Ketawa-ketawa. Bisa nggak pencuri masuk? Nah, kalau pencuri nggak mau masuk ke sini, sering ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Ya Allah, kamu itu nggak sendiri, kamu bersama Allah. Kurang ngobrol. Makanya kalau ada yang mau datang, ngobrol, nggak akan tercuri. Apalagi kalau tiga-tiganya lampunya nyala, satpamnya ada, selalu terjaga, ngobrol terus menerus. Keren ini, gak mungkin tercuri. Ini yang disebut dengan kesadaran. Ngerti gak ini? Ini kuliah mahal ya, saking mahalnya gratis. Ya, ngobrol itu bahasa asingnya, bahasa spiritualnya adalah zikir. Tapi zikir itu bukan menyebut, zikir itu mengingat. Karena banyak yang, mohon maaf ya, disuruh mengingat malah nyebut. Kalian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu bukan zikir, itu menyebut, namanya wiridan. Kalau mengingat itu nggak ada suaranya. Sekarang kalian ingat nggak sama orang tua? Itu kan nggak ada suaranya. Ingat nggak sekarang sama anak? Tuh kan gak ada suaranya. Ingat duit gak sekarang? Gak ada suaranya. Utang kali ingat gak sekarang? Gak ada suaranya. Ingat tuh gak ada suaranya. Yang penting kita tahu yang diingat. Ingat tuh di batin. Makanya dalam Quran dikatakan, mengingat Allah itu harus seperti kamu mengingat bapakmu. Faiza qadaitu manasikakum fazkurul kazikrikum abaakum. Mengingat Allah itu harus seperti kamu mengingat bapakmu. Ingat gak sama orang tua sekarang? Orang tua siapa? Lah orang tuamu. Saya nggak bisa ingat orang tuamu, saya ingat orang tuaku. Jangan paksa orang tua saya mengingat orang tuamu. Siapa orang tuamu? Namanya siapa? Agus. Bentar, saya ambil tasbih dulu. Agus. Sedang apa saya? Sedang nyebut. Apakah saya berhasil mengingat Agus? Ya enggak, yang bisa mengingat Agus cuma kamu, anaknya Agus. Yang gini saja kadang-kadang gak pernah mikir karena tidak sadar. Saya dulu waktu kecil sama bapak saya, kamu banyak-banyak zikir ya. Gimana Pak caranya? Ya baca subhanallah 33, alhamdulillah 3 Loh kok zikir ada suaranya Pak? Kamu banyak ngomong. Lakukan aja. Saya gak bisa melakukan sepanjang saya belum mengerti. Karena saya gak ngerti. Disuruh mengingat tetapi malah saya disuruh menyebut. Alatnya udah beda, ingat itu di sini, nyebutkan di sini. Tapi sekarang banyak sekali yang nyebut-nyebut nama Tuhan, merasa dia sudah ingat pada Tuhan, disebutnya zikir. Zikrullah katanya. Aneh saya. Tetapi yang aneh-aneh ini semakin banyak. Karena yang tidak sadar semakin banyak. Karena banyak gurunya. Guru ketidaksadaran. Sekali lagi para sahabat, saya tidak sedang mengubah kalian harus menjadi saya. Tidak ada kepentingan bagi saya. Saya sedang memaksimalkan kalian menjadi diri kalian sendiri. Tidak usah jadi saya. Tidak penting bagi saya kalian ikut saya atau tidak ikut saya, gak penting. Sungguh saya gak cari murid kok. Gak cari jamaah lagi. Makanya ada yang tanya, ya, gimana nih kalau majelis taklim yang saya bina katanya tidak bertambah-tambah? Emang gue pikirin. Emang saya ngajar ngaji nambah majelis taklim? Gak penting bagi saya. Yang penting saya sudah menginspirasi banyak orang tentang apa yang saya alami. Karena saya tidak pernah mau mengubah orang harus seperti saya. Kalau saya mengubah Anda harus seperti saya, berarti saya ragu dengan keyakinan saya. Dan untuk meyakinkan keyakinan saya tidak perlu Anda harus meyakinkan saya. Tidak perlu. Karena keyakinan saya adalah pengalaman saya. Itulah bedanya. Jadi kalau ditanya kenapa saya beda? Ya memang beda. Saya tidak pernah jadi orang kok. Saya jadi diri saya aja. Dan tidak bisa diubah. Inilah saya. Karena memang saya ditugaskan semesta untuk menjadi diri saya, bukan menjadi kalian. Bukan menjadi siapa-siapa. Ngerti maksud saya? Dan menjadi diri sendiri itu nikmatnya luar biasa, bebas, merdeka. Karena kita tidak pernah mengizinkan diri kita tertindas oleh orang lain. Saya tidak mau menjadi sadism, saya juga tidak mau menjadi masochis. Gak mau dua-duanya.
Saya menjadi diri saya sendiri saja. Begitu menjadi diri sendiri, kenal diri sendiri, yang keluar dari sini cuma satu, cinta kasih dan belas kasih. Keinginan untuk menyayangi setiap makhluk. Itulah bedanya orang sadar dengan orang baik. Kebajikan tidak akan pernah menjadi kebajikan jika tidak sadar. Bagaimana kita bisa berbudi luhur jika kita tidak sadar? Akan ada ego raksasa di balik kebajikan kita. Hati-hati, banyak orang yang kelihatannya sedang melakukan kebajikan, tetapi dia tidak sadar. Sebetulnya dia sedang ngasih makan egonya sendiri. Egonya bukan menjadi kecil, tapi egonya semakin membesar, semakin meraksasa. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi diri palsu. Karena dia akan mengidentikan diri dengan egonya sendiri. Makanya hati-hati. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan sia-sia. Maaf ya. Kan kita ini ingin dipandang suci kadang-kadang oleh orang berpenampilan suci. Pakai pakaian yang menurut orang pakaian itu suci. Betul? Padahal kesucian tidak bisa dilihat dari pakaian. Dengarkan nanti di YouTube. Ada judul ceramah saya. Cara mencapai kesucian. Suci itu di sini. Kalau pola pikir kita sudah selesai. 3 ciri kesucian. 1, kita sudah tidak serakah dengan yang kita ingin. 2, kita sudah tidak benci terhadap yang tidak kita ingin. Yang ketiga, sudah bebas kita dari kegelapan. Lampunya sudah menyala. Kalau 3 sudah dicapai, suci. Ciri orang suci, pola pikirnya suci. Dan orang yang pola pikirnya sudah suci, tidak pernah terjebak oleh baik buruk. Tidak pernah terjebak oleh benar salah. Dia menerima apapun apa adanya. Sudah selesai. Makanya gampang kalau lihat orang kotor, tersinggungan, gampang marah, itu kotor. Apapun bajumu, gak peduli bagi saya. Kalian mau pakai baju apa gak peduli. Yang penting kalau bagi saya pakai baju yang sopan aja. Kalau kesucian itu ditampakkan di baju, enak aja dong yang banyak duit. Betul? Ini kalian yang laki-laki, kalau ingin jadi kelihatan seperti wali, gampang. Ke pasar baru bawa uang 150.000. Kalian beli yang dililitkan ke sini, beli jubah. Jubah itu kebalikan dari baju. Kalau baju ini baju, dibalikan jubah. Saya tidak suka pakai jubah karena kebalik. Saya sukanya baju. Makanya ada yang tanya, kenapa katanya saya kok ceramah pakai saya pakai baju. Saya nggak suka pakai jubah, kebalik. Supaya tambah keren lagi, tambah 25.000 sorban. Udah, kalian kemana-mana suci kelihatannya. Kesinggung dikit aja langsung tuh binatang keluar dari badanmu. Itu orang suci. Begitu istrinya tidak sama dengan dia, sudah stop, kamu jadi istri saya cari yang lain. Sucinya sebelah mana? Dia hanya mau menerima yang dia mau, dan dia tidak mau menerima yang tidak dia mau. Padahal di istri kita, di suami kita ada dua-duanya. Yang kita ingin dan yang tidak kita ingin ada pada dia dua-duanya. Kamu licik hanya ingin yang kamu ingin. Di mana letak kesucianmu? Makanya kalau sudah berbicara aspek luar, kita ini kerap kali tertipu. Ada orang pergi ke gunung, 15 tahun, 20 tahun di gunung, gak makan, gak minum, wah cuma makan yang seadanya di hutan. Tiba-tiba datang ke sini ngajar tentang cara hidup berumah tangga. Mau kalian dengar? Mau kalian dengar? Harusnya tanya dulu, Anda berkeluarga tidak? Tidak. Punya istri enggak? Tidak. Anak? Tidak. Pernah nikah? Belum. Ngapain Anda ngasih ceramah kami? Kami lebih berpengalaman daripada Anda. Anda ini gimana sih? Nah tapi kita ini kadang-kadang tertipu karena datang dari hutan 20 tahun di sana, katanya orang suci mau ngasih ceramah tentang rumah tangga. Pengalaman tentang rumah tangga nggak ada, apa yang mau disampaikan dia? Kita ini suka tertipu. Ada orang menceritakan gimana caranya menjadi orang kaya. Tinggal heula we imahna. Ini kadang-kadang kita ini suka tertipu. Mau kemana? Ini mau cari apa? Cari mantra jadi orang kaya. Mau ketemu siapa? Oh di sana katanya ada orang hebat, orang pinter. Di mana? Di gunung. Tinggal di mana? Di gunung. Rumahnya kayak apa? Gubuk.
Gak waras itu. Mau minta cara kaya pada orang yang belum pernah berbisnis. Apa yang dikasih? Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, buang-buang waktu. Dan sekarang masih banyak orang yang percaya, baca ini sekian kali, seluruh dosa diampunkan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Gimana sih? Baca surat Al-Kahfi katanya tiap hari Jumat 7 kali, utang lunas. Tambah besar utangnya, karena gak ada waktu buat bayar utang. Betul gak? Habis waktunya baca surat. Tapi yang kayak gitu-gitu itu masih laku. Saya bukan anti dengan itu. Betul, di surat Al-Kahfi itu ada cara untuk bayar utang. Tapi utang pada Allah. Bayar dulu utang itu pada Allah. Karena utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu dan kenal pada Tuhan. Masuk ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Kalau sudah kamu kenal dengan jati dirimu, kenal siapa dirimu, kenal siapa Tuhan, semua hidupmu akan beres. Mulai dari kesadaran. Sadar dibangun, baik pasti. Tidak berpura-pura jadi orang baik. Bedah isinya. Makanya sudah ada tuh. Saya sudah membedah surat Al-Kahfi 1 surat, nggak tahu berapa episode tuh, nanti tanya Kang Dadan. Sudah tersedia kalau mau. Benar-benar saya kasih tahu cara menjadi orang kaya. Hati-hati, kaya di situ artinya tidak seperti yang kalian pikirkan. Paham maksud saya? Coba waras sedikit ya. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Karena itu tidak akan membawa kesederhanaan, itu tidak akan membawa kerendahan hati, itu tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Yang terjadi hanya memberikan nutrisi pada ego. Jadi kalau hari ini kita berpura-pura suci karena ingin dipandang baik oleh orang lain, agar tetangga hormat pada saya karena saya orang baik, stop. Tidak akan membantumu. Tetap saja kekotoran melekat dalam dirimu. Betul? Tersinggung sedikit aja bisa pindah rumah. Betul apa tidak? Iya. Tuh yang ketawa paling kencang tuh. Kesinggung dikit aja pindah rumah. Banyak manusia yang seperti, ulangi ya. Banyak manusia yang seperti menjalani kehidupan orang suci yang terhormat, tapi busuk di dalam. Dan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Dosa tetap aja akan menjadi dosa, bahkan kebajikan bisa jadi menjadi dosa dalam tanda kutip. Moralitas tetap saja tidak bermoral, sepanjang kita hanya berpura-pura. Ayo lihat saya. Kalian sedang duduk mendengarkan saya kuliah seperti ini. Semua itu kelihatan seperti orang sabar. Betul nggak? Seperti orang soleh. Ya seperti. Lo aslimu bukan di sini. Aslimu tuh nanti keluar dari sini. Makanya kenapa di masjid ini saya tidak kasih batas suci. Biar kalian tetap suci ketika keluar dari masjid ini. Makanya ada kan di masjid pakai batas suci. Makanya sucinya tuh ketika di masjid. Betul apa tidak? Keluar dari situ naik sepeda motor kesinggung sedikit. Padahal habis sholat nyerang keluar tuh binatangnya. Makanya goreslah orang yang disebut suci olehmu itu. Cubitlah sedikit, pasti binatangnya keluar. Itu artinya busuknya masih ada di dalam. Karena kalau ingin lihat busuknya seseorang, kasih pancingan hal yang tidak dia suka, keluar tuh aslinya. Ngerti bahasa saya? Makanya di sini semua seperti sabar, seperti soleh, duduknya pun rapi, seperti senang kerapihan, seperti. Aslinya di mana? Aslinya dirimu itu saat berhadapan dengan kontradiksi. Jadi kebajikan tanpa kesadaran hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan. Hanya akan membuat kita menjadi diri palsu, tidak bisa membebaskan. Sebaliknya hanya membuat kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Aneh. Seorang ibu merasa malu ketika anaknya punya anak perawan belum menikah, baru usia 23. Makanya cari ke sana kemari, ya. Makelar, juru sambung, calo dan lain-lain, supaya anaknya cepat menikah. Dan ketika anaknya menikah dia senang karena tetangga akan bilang kalau dia itu sukses membangun rumah tangganya baik, padahal dia menindas anaknya sendiri. Karena cepat-cepat ya sudah dinikahkanlah anak itu dengan siapa saja, yang penting nikah.
Apa yang terjadi? 2-3 bulan bubar. Ini orang tua. Pendidikan dia ikut campur. Urusan pekerjaan dia ikut campur. Bahkan diajarkan anaknya untuk sogok sana sogok sini supaya diterima pekerjaan. Aneh saya. Kok kita berani memberikan racun pada anak kita sendiri? Anak saya, kamu mau sekolah di mana? Mau sekolah di... Anak saya yang paling besar sekolahnya di kampus saya. Tes kamu. Katanya ada jatah ya. Jatah dari mana? Gak ada jatah-jatahan. Tes. Keterima? Ya udah, itu berarti bagus buat kamu. Gak keterima, dan minta tolong ayah. Ayah sudah menolongmu, disekolahkan dari kecil, dibiayai dari kecil untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu jadi apa masa depanmu? Terserah kamu, yang menentukan kamu, bukan urusan ayah. Gitu saya sama anak. Tidak mesti menjadi saya. Karena saya pekerjaannya ngasih ceramah begini, anak saya harus jadi penceramah? Tidak. Buat apa anak saya dikarbit terus menjadi saya? Biarkan mereka jadi dirinya sendiri. Saya percaya semua anak-anak saya adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan untuk menjadi saya. Makanya tidak pernah saya kecewa dengan anak, karena saya tidak pernah punya keinginan apapun pada anak. Kecewa itu karena kita punya keinginan, ingin anaknya seperti yang kita mau. Begitu tidak sesuai dengan kenyataan, kecewa. Siapa yang membuat Anda kecewa? Bukan anak, pikiranmu, keinginanmu. Nyalahin anak lagi. Lagi-lagi ketidaksadaran. Pokoknya ketidaksadaran itu pusarannya jadi sangat-sangat berbahaya. Maaf ya Bapak Ibu, kalau dipresentasi orang sadar dengan yang tidak sadar di semesta ini, maaf ya, mungkin 95% banyak orang yang tidak sadar. Bahkan kalian sibuk setiap hari melaksanakan ritual agama pun dalam keadaan tidak sadar. Gak tahu tuh tujuannya buat apa. Padahal di Quran jelas, aqimis shalah, inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Salat itu adalah instrumen, sarana supaya kamu tidak supaya kamu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Loh, kamu malah ngitung rakaat. Tiap hari ngitung rakaat. Rakaat saya ini sudah banyak. Sampureun jaga di akhirat. Beratnya bawa rakaat ke akhirat. Segala setik-setik bekal kau akhirat, bekal kau akhirat. Bayangkan ya, begitu mau ke akhirat bekalnya terlalu banyak, nggak pergi-pergi tuh ke akhirat. Surteuing tuh pahalana. Karena dikit-dikit pahala gitu ya. Ya Allah. Karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Paham sampai di sini? Oke, semua yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, semua akan membuat kita menjadi terpenjara oleh ketidaksadaran kita sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran. Yang dibutuhkan sekarang adalah perhatian penuh. Karena perhatian penuh itulah kunci utamanya. Perhatian penuh membuka semua kunci keberadaan. Apa kesadaran itu? Lihat saya. Kesadaran itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Gak usah memikirkan besok apa. Gak usah memikirkan masa lalu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, di sini, sekarang, lakukanlah. Sadar itu artinya apa? Hidup dari waktu ke waktu. Sekarang sedang ngaji, ngajilah dengan sadar. Habis ngaji nanti makan, makanlah dengan sadar. Habis makan kemudian nanti pulang ke rumah, pulanglah di jalan dengan sadar. Nyampe di rumah, duduklah dengan sadar. Nyampe di rumah makanlah dengan sadar. Dari waktu ke waktu, selalu punya perhatian penuh. Itu saja, sadar tuh gitu. Gampang kok. Nah, makanya kita ngasih latihan-latihan untuk itu. Ada namanya mindfulness. Yang sudah belajar dengan saya kasih cara teknik berdoa yang bagus. Itu teknik berdoa yang saya ajarkan pada kalian itu sudah lebih dari mindfulness. Gak ada itu yang kayak gitu. Mindfulness itu apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Kenapa buang napas harus lebih lambat? Supaya kita itu tidak reaktif, responsif, ada delay. Masuk hitungan 4, buang hitungan 9, 9 kurang 4, 5. Ada delay 5. Di situ akan memunculkan kesadaran. Makanya ketika kalian membaca doa-doa yang saya ajarkan, hati-hati, buang napasnya yang terakhir itu harus lebih lambat daripada tarik napasnya. Biar terjadi di sini
Mindfulness, kesadaran. Belum lagi dikasih afirmasi, dikasih sugesti. Keren banget. Makanya amalkan saja. Yang sudah dapat amalkan, jangan jadi kolektor doa. Jangan jadi debt kolektor doa. Buat apa? Itu adalah sarana. Endingnya apa? Endingnya adalah kesadaran. Makanya sadar itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Waspada. Sadar akan diri sendiri. Sadar akan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sadar. Nih lihat saya. Selesai ini, keluar, tiba-tiba ada peristiwa. Sadar saja bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang datang secara kebetulan. Kita yang menariknya. Kita yang menariknya. Tidak ada yang peristiwa datang kepada kita, bukan kita yang menariknya. Tidak ada. Apalagi kadang-kadang kita suka nyalah-nyalahin Allah. Saya lagi diuji sama Allah. Kata Allah, apa pentingnya ngasih ujian sama kamu? Emang kamu mahasiswaku, kata Allah. Ujian. Kita tuh kadang-kadang suka sok-sokan aja. Lagi diuji sama Allah. Ini yang suka bilang lagi diuji sama Allah, saya mau nanya, kapan daftarnya? Saya nguji mahasiswa saya yang terdaftar saja, yang ada di absen, yang registrasi, yang nggak daftar, nggak saya uji. Masa saya tiba-tiba nguji tukang sayur, kasih soal fisika? Kalian tiba-tiba, mohon maaf ya. Kenapa bu? Saya alhamdulillah lagi diuji sama Allah. Saya nanya, kapan registrasinya? Karena untuk dapat ujian dari Allah harus registrasi. Nabi Musa tuh registrasi dulu jadi orang beriman. Baca tuh di Quran surat Al-A'raf 143. Kan Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, nampakkan diri engkau kepada aku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu akan dapat melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan menampakkan diri di kesadarannya Musa. Musa itu saat itu fana. Gunung hancur luluh, kesadaran Musa hilang dan Musa jatuh pingsan. Pingsan di sana bukan karena Allah jahat. Masa pengen ketemu Allah langsung Musa pingsan? Sadis banget Allah. Bukan, itu bahasa simbolik. Fana, menyatu dengan Allah. Dan di situ ada kata-kata Musa. Apa kata Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maksud engkau ya Allah, terima kasih engkau telah mengenalkan engkau kepadaku dan aku bisa mengenalmu. Dan inilah awal aku beriman. Itu registrasi Musa di situ. Kalian gak registrasi tiba-tiba dapat ujian. Apalagi, ini lagi dapat musibah dari Allah. Kata Allah, sejak kapan gue bikin musibah? Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku yakin sakit ini darimu. Engkau sendiri yang menyembuhkan. Gak ada di Quran. Sesungguhnya sakit itu dariku dan aku yang menyembuhkan. Gak ada. Yang ada di Quran cuma satu. Fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakitnya buatanmu sendiri. Tapi hebatnya Allah, walaupun kamu bikin sakit, tapi Dia yang menyembuhkan. Sembarangan sakit dari Allah. Kenapa bu? Ini saya lagi dikasih sakit sama Allah. Aduh, untung aja Allah tuh gak tersinggungan. Coba kalau Allah baperan, langsung Allah bersuara, enak aja kata Allah. Lo sendiri berdiri berjam-jam cari uang segede pintu, gak berhenti-berhenti. Udah gitu begitu gempor kakinya bilang dari Allah. Makanya yang paling gampang itu kan sebetulnya segala sesuatu itu ditempuhkan ke Allah. Beres. Betul gak? Aduh. Para sahabat, kita disuruh untuk menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Lihat, kalau ada tanah tinggi, kemudian turun hujan. Tanah tinggi bisa nampung air nggak? Nggak bisa. Apalagi nggak ada pohon, sudah langsung ke bawah. Tapi tanah yang rendah selalu bisa menampung hujan. Makanya semua orang yang tinggi hati, belajar ilmu apapun tidak akan pernah berkah. Karena apa? Tapi karena orang yang tinggi hati itu tidak pernah bisa menyimpan ilmu. Ilmu itu hanya akan bisa mengendap, tersimpan di orang-orang yang rendah hatinya. Makanya rendah hati adalah bakat yang harus dijunjung tinggi. Tapi kerendahan hati itu bukan kesadaran. Kerendahan hati itu adalah karakter. Itu bukan yang utama sebetulnya, itu penunjang. Karena orang yang berkesadaran pasti rendah hati.
Oleh karena itu sekali lagi, kesadaran kunci utamanya. Nah, kerendahan hati itu kalau di mobil sering disebut peredam kejut. Tahu nggak peredam kejut? Shock breaker. Saya gaya-gayaan pergi ke Cikapundung, mau beli onderdil mobil. Saya bilang, Kang, shock breaker. Daya, nah toko segede kieu, gede, daya. Shock breaker mobil Innova, daya. Datang lagi sekena, Kang, sebleker, oh aya. Jadi saya harus ikutan mereka. Ditulisnya shock breaker, shock itu kejut, breaker itu peredam, pemecah. Tapi mereka kan nyebutnya sebleker. Jadi saya harus ikutan mereka. Jadi yang menghubungkan setir dengan tie rod itu namanya idle arm. Saya pergi ke sana. Idle arm, penghubung setir dengan tie rod. Cenah. Kang, ping-ping hayam. Aya cenah. Ternyata mereka menyebutnya ping-ping hayam. Karena bentuknya idle arm tuh persis kayak paha ayam. Jadi kadang-kadang kita harus turun ke bawah ngikutin mereka biar komunikasi jalan gitu. Jadi tong gaya-gayaan lah. Nah disitulah perlu kerendahan hati ya. Karena kalau kita tinggi hati langsung ngasih ceramah. Mereka sekolah di mana? Tanya nyawatan shock breaker. Tinggal lihat tuh tulisannya shock breaker. Nah dibaca jadi sebleker. Percuma ceramah di sana, percuma. Yang penting kita bisa beli onderdil. Itu aja. Ini kebijaksanaan, Makanya jangan terlalu usil ya soal itu. Jadi para sahabat ya, kerendahan hati itu hanya peredam kejut. Jadi kalau kalian naik sepeda motor nggak ada shock breakernya, itu pasti aja pulang ke rumah mules. Dan kita beruntung setiap mobil, setiap sepeda motor itu pakai shock breaker. Setiap ada jalan jelek diredam. Jadi kejutan-kejutan yang terjadi diredam. Nah hidup kita tuh perlu kerendahan hati, itu peredam. Tapi kerendahan hati lagi-lagi tidak bisa tumbuh dengan cara biasa, hanya ketika kita berkesadaran. Jadi tetap saja kunci utamanya adalah belajar kesadaran. Belajar kesadaran berarti meniti ke dalam diri, tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya, itu kuncinya. Supaya tadi di dalam diri kita lampunya nyala, di dalam diri kita ada yang jaga, dan yang ketiga selalu ada yang ngobrol. Kalau kita suka ngobrol dengan Allah, aduh luar biasa ngobrol sama Allah. Saya tuh jadi udah kecanduan ngobrol sama Allah itu. Kalau lagi hening, apalagi pikiran kita sudah tidak ada lagi, ya selesai, sudah terlampaui, sudah jadi pengamat bagi pikiran. Di situ ngobrol baru terjadi. Karena apa? Ngobrol dengan Allah itu cuma satu syaratnya, perlu hening cipta. Karena suaranya Allah tidak terdengar kalau pikiran kita berisik. Nah sementara hidup kita selama ini ya dikendalikan oleh pikiran, oleh ego, oleh diri palsu. Kapan kita mau mendengar suara Dia? Makanya kita tidak pernah ngobrol. Akibatnya apa? Karena dianggap tidak ada siapa-siapa di rumah ini, pencuri masuk. Jadi kerendahan hati ini bisa menjadi peredam kejut. Apa maksudnya? Kita bisa melindungi diri kita dari ego orang lain. Karena kalau kita tinggi hati, itu yang menyebabkan seseorang itu gampang tersinggung. Mohon maaf ini soal harga diri nih. Ini masalah nama baik nih. Sewa ini, sewa itu, ngurusi hukum cuman karena pencemaran nama baik. Hamur duit. Sudah, kalau nama kita dicemarkan oleh orang, sepanjang kita tidak mengizinkan tercemar, enggak apa-apa. Habis beritanya sudah nyampe kemana-mana, besok juga lupa. Karena dendam itu gara-gara kita ingin, ya ini dendam, ini karena tinggi hati. Makanya saya bilang, kalau kita punya kerendahan hati, kita punya peredam kejut. Apapun yang mengejutkan kita, diredam. Tahu nggak Mercy, BMW, tahu? Gak apa-apa nggak punya juga, yang penting tahu. Iya, ada orang tahu semua merek mobil, punya nggak apa-apa, itu bagus. Bagus, semoga nanti punya mobilnya. Iya, baru tahu mereknya aja. Bisa cerita semua merek, makai juga belum pernah. Nah ini udah kebangetan nih. Udah mulai jadi orang baik nih, bukan orang sadar. Lihat saya semua, Mercy tahu, BMW
Pernah naik? Belum tahu, kalian belum naik limosin? Saya udah pernah naik limosin. Jadi waktu saya jadi tamu kehormatan berangkat ke China bersama rombongan, di airport dijemput sama limosin. Hari itu hari pertama saya naik mobil itu. Karena haus di pesawat nggak ada minum. Saya minta sama supirnya, ini ada minum nggak? Oh ada. Masa mobil mewah, cai-cai acan. Silakan di belakang jok. Waduh, bingung saya. Teka tingali belah mana? No dipencet nanaon, bingung. Akhirnya sembarang aja saya pijit. Ternyata yang dipijit itu pemanas. Supirnya, loh kenapa katanya mobil ini jadi panas? Itu yang dipijit itu pemanas, jadi seruangan itu panas. Sorry tadi saya salah mijit. Mijit apa? Da maneh atuh nu salah. Urang teu nyaho dititah mijit. Itulah, makanya terlalu mewah pun akhirnya jadi keder. Tapi saya merasakan gimana mobil itu jalan. Ya biasa pakai mobil saya yang di sini. Mobil saya itu jujur, luar biasa. Kalau jalan jelek, kejeruk. Nah, itu. Jujur kan? Makanya ya, para pejabat itu kalau mau ngontrol jalan, jangan pakai mobil manehna. Mobil manehna mah teh jujur. Alus teuing. Kenapa? Karena peredam kejutnya bagus. Jadi kalau ada jalan jelek, kalau peredam kejutnya bagus, nggak kerasa. Sepeda motor, mobil-mobilmu itu jujur. Jalan jelek, kejeruk. Sampai miring kakinya. Jujur. Nah, ada peredam kejut, cuman peredam kejutnya itu tidak terlalu bagus untuk meredam kejut, makanya terkejut. Iya, selalu bikin kejutan, betul nggak? Iya, makanya jalan jelek tuh langsung tahu, jalan jelek. Iya, kenapa jalan jelek? Nggak usah turun, dan mobilnya jujur, betul nggak? Nah, makanya kalau periksa jalan bagus atau jelek harus pakai mobil yang tidak jujur. Maksudnya apa? Peredam kejutnya harus bagus. Nah, saya kasih tahu, orang-orang yang punya kerendahan hati dalam hidupnya, punya karakter itu, maka apapun yang mengejutkan dia, karena peredam kejutnya sudah bagus, tidak pernah berpengaruh pada dia. Nah, dari mana kerendahan hati itu? Lagi-lagi kerendahan hati hanya muncul dari latihan kesadaran. Orang yang selalu mengatakan ingin dirinya dipandang orang baik oleh orang lain, yang terjadi bukan memiliki kerendahan hati, ketinggian hati. Makanya itulah yang menyebabkan kita gampang tersinggung, gampang marah, sedikit saja berbeda dengan kemauan kita nyolot. Itu sebetulnya karena kitanya belum memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati udah punya mungkin, cuman terlalu jujur. Ngerti maksud saya? Kualitasnya bukan kualitas BMW, Mercy, apalagi kualitas limosin. Saya doakan, semoga kalian kerendahan hatinya keren. Makanya orang yang kerendahan hatinya keren aja. Wajahnya itu selalu bersinar, menyenangkan. Nah, orang yang kerendahan hatinya masih labil, campur dengan ketinggian hati, wajahnya itu musim-musiman. Musim-musiman. Sumringah banget, kadang-kadang cemberut banget. Aduh, gak pernah konstan. Nah, orang yang kayak gini ini masih dikendalikan oleh egonya. Artinya dirinya masih dikendalikan oleh ketidaksadar. Ini kuliah belum selesai sebetulnya. Cuman baru permukaannya saja. Nah, jadi oleh karena itu, ya, orang yang rendah hati tidak mudah terluka. Ngerti maksudnya? Karena peredam kejutnya hidup. Jadi, saya sekarang akan bikin bengkel khusus memasang peredam kejut untuk mereka-mereka yang gampang terkejut dan gampang terluka. Silakan nanti daftar. Bengkel kayak gini nggak ada. Bengkel mobil banyak, tapi bengkel manusia yang bisa menanamkan kerendahan hati kurang. Kebanyakan, mohon maaf, malah justru yang diberi nutrisi adalah ketinggian hati, egonya sendiri. Hati-hati loh. Ketika Anda menganggap diri Anda paling suci dan menganggap orang lain kotor, ketika diri Anda menganggap paling benar dan semua orang lain salah di luar keyakinan Anda sedang memberikan nutrisi pada ego Anda. Orang yang semacam ini, kerendahan hatinya rendah, ketinggian hatinya besar, yang terjadi apa? Tidak punya peredam kejut dalam dirinya. Lihat aja wajahnya, kayak uka-uka. Jadi mudah terluka.
terluka lagi. Kenapa? Nih, terlalu sensitif. Makanya anak muda bilang terlalu sensi, baperan. Jadi oleh karena itu bagus juga kalau kerendahan hati kita sudah miliki. Kerendahan hati itu bisa membungkus ego kita. Tetapi sekali lagi, ketika kerendahan hati yang semacam itu digunakan untuk membungkus ego sesaat, maka kerendahan hati itu tidak asli lagi. Kerendahan hati yang dibutuhkan oleh kita adalah kerendahan hati yang lahir dari sebuah proses berkesadaran. Lagi-lagi kuncinya adalah yuk kita meniti ke dalam diri. Makanya Nabi Muhammad tidak salah kalau mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Karena apa? Ini kuncinya. Guru-guru kita, para nabi, para rasul, mereka rendah hati karena kesadaran. Guru-guru kita, para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para mursyid, mereka menjadi orang baik efek samping dari kesadaran. Bukan karena ingin dibilang baik oleh tetangga, bukan ingin dibilang baik oleh suami, bukan ingin dibilang baik oleh bapak dan ibu mertua, bukan karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua hal yang ingin menyetujui kita supaya kita dibilang baik, sebetulnya kita sedang membuat penjara bagi diri kita sendiri. Yuk kita hancurkan seluruh penjara itu dan kita meniti ke dalam diri. Temukan keilahian Tuhan dalam dirimu, karena disitulah adanya kesadaran. Masuklah ke pusatmu sendiri. Jangan bermain-main terus di pinggiran, karena bermain di pinggiran mudah terluka. Masuk ke pusatmu sendiri, masuk ke dalam dirimu sendiri. Di situ ada ketahanan yang sangat keren dan luar biasa. Ini baru setengah ya. Saya membuat ceramah ini untuk 32 slide. Ini baru 8 slide, berarti baru seperempatnya. Karena saking dalamnya saya harus jelaskan step by step. Harus berurutan. Yang penting sekarang poinnya adalah setelah ini Bapak Ibu para sahabat semua menjadi tahu. Apakah saya orang baik atau orang sadar? Apakah saya orang baik asli yang lahir dari kesadaran, atau orang baik palsu yang hanya ingin dibilang baik oleh orang di sekitar saya? Kalau itu yang terjadi, berarti kita masih harus berlatih untuk meniti ke dalam diri. Itu kunci yang saya bisa bagikan hari ini. Oleh karena itu, semoga kuliah ini walaupun singkat, tetapi bisa memberikan landasan untuk introspeksi diri. Karena selama ini kita tidak menyadari kalau diri kita ini sedang menjadi diri palsu yang penuh dengan kepura-puraan. Ujilah diri kita. Tanpa banyak aturan, sebetulnya orang sadar akan selalu baik. Dan orang yang tidak sadar itu untuk menjadi baik harus banyak aturan agar dia disebut orang baik. Jadi siapa orang baik? Kembali ke pertanyaan Ayah Yenda. Orang baik menurut manusia adalah orang yang mau mengikuti berbagai macam aturan, walaupun itu menindas dirinya sendiri. Yang penting orang lain bilang saya baik. Makanya orang baik belum tentu sadar, tapi orang sadar pasti baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.